kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Yang pertama, Anissa. Ada. Hadir. Hadir. Marwah. Hadir. Devita. Hadir. Ila. Hadir. Hansa. Hadir, betul. Terus Zahran. Hadir. Apa lagi? Revan. Hadir. Kekei. Hadir. Keisha. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Silakan buat dipimpin. Teh Indah, silakan dipimpin. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
Pasti ya, kalau tidak ada air, masyarakat kesulitan mandi. Karena air itu merupakan nikmat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika hujan tidak turun dalam waktu yang lama, maka masyarakat akan mengalami kesulitan. Dalam Islam, ada salah satu ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW untuk memohon turunnya hujan kepada Allah SWT, yaitu sholat istisqa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat istisqa. Selanjutnya, melalui pembelajaran hari ini, kita tidak hanya belajar tata cara sholat istisqa, tetapi juga belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan, hemat air, dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian, hukum, dan dalil sholat istisqa. Yang kedua, kalian mampu memahami hikmah sholat istisqa. Yang ketiga, kalian mampu mempraktekkan tata cara sholat istisqa. Dan yang keempat, kalian mampu menunjukkan sikap peduli lingkungan dan tanggung jawab terhadap penggunaan air. Sebelumnya kita saksikan dulu video tentang kekeringan ya. Rasakan setelah melihat video tadi. Apa? Gimana? Biasa aja? Sedih nggak? Lihat lagi video tadi. Kasihan ya, kalau kekeringan itu hewan-hewan jadi kurang minum juga. Terus hewan jadi punah juga. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami lagi materi sekarang, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya nanti setiap kelompok akan membahas tentang apa pengertian sholat istisqa. Yang kedua, apa hukum sholat istisqa. Yang ketiga, sebutkan dalil tentang sholat istisqa. Terus yang keempatnya, apa hikmah sholat istisqa. Yuk kita diskusi terlebih dahulu kelompok.
ihram. Hadis riwayat Bukhari nomor 1224 dan Muslim nomor 894 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW keluar menuju lapangan. Beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap hujan, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Yang penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Kelompok selanjutnya silahkan perwakilan pada Tinas Naila. Ada kita sendiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hikmah sholat istisqa. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menumbuhkan rasa syukur. 3. Mengingatkan manusia agar menjaga lingkungan. 4. Menumbuhkan kepedulian sosial. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Berikan tepuk tangannya. Kita ulangi lagi tadi pengertian sholat istisqa apa? Sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Itu terus hikmahnya tadi apa? Yang pertama hikmahnya coba sebutkan. Hikmah sholat istisqa yang pertama Mendekatkan diri kepada Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua Menumbuhkan rasa syukur. menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga Mengingatkan manusia agar menjaga lingkungan. betul. Yang keempat Menumbuhkan kepedulian sosial. iya itu ya. Kita udah mengetahui tentang pengertian hukum, dalil, dan hikmahnya. Selanjutnya kita memasuki tentang tata cara sholat istisqa. Kita praktek sholat istisqa ya sambil melihat video berikut ini. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Berikut ini di antara tata cara pelaksanaan sholat istisqa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sholat istisqa dilakukan 2 rakaat. Imam dan makmum berkumpul di tanah lapang untuk mengerjakan sholat istisqa secara berjamaah. Kedua, sholat dilakukan tanpa didahului adzan dan iqamah dan membaca niat sholat istisqa. Usolli sunnatal istisqa rak'ataini mustaqbilal qiblah imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Ketiga, sesudah takbiratul ihram, imam dan makmum melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua seperti pelaksanaan sholat Aid. Keempat, pada tiap-tiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat pendek yang dibaca jelas dan terdengar oleh para makmum. Bisa dengan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kelima, pada rakaat kedua setelah sujud, imam dan makmum melakukan duduk tahiyat akhir dan membaca bacaan tahiyat, tasyahud dan sholawat seperti yang dibaca dalam sholat wajib. Diakhiri dengan bacaan salam dengan menolehkan wajah dan kepala ke kanan dan ke kiri, sama seperti sholat wajib. Keenam, imam menyampaikan khutbah dan didengarkan oleh jamaah yang hadir. Khutbah sholat istisqa terdiri dari 2 khutbah yang disampaikan khatib dengan cara berdiri dan sekali duduk di antara kedua khutbah. Rukun khutbah dan tata caranya sama dengan yang dilakukan khatib sesudah sholat Aid. Di antaranya membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama dan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Dalam materi khutbah, khatib dianjurkan untuk mengajak umat Islam agar bertaubat, meminta ampun atas segala dosa,
serta memperbanyak istighfar dengan harapan Allah mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan umat Islam dan makhluk hidup lainnya pada saat kemarau panjang. Tiap-tiap mengakhiri khutbah pertama dan khutbah kedua, khatib disunnahkan untuk membaca doa dengan cara dirinya membalikan badan dan membelakangi jamaah untuk menghadap kiblat, menukar posisi selendang surban di pundaknya seraya mengangkat kedua tangannya. Dan berikut ini di antara doa istisqa, doa memohon hujan yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah istisqa. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an mari'a nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajil. Allahumma aski ibadak wa bahaimak wanshir rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaytha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Lihat kita udah praktek dan sambil lihat video tadi tata cara sholat gerhana. Jadi urutannya yang pertama tadi apa? Yang pertama niat sholat istisqa ya dalam hati boleh, diucapkan juga boleh. Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah dan doa al-fatihah. Selanjutnya ruku dan sujud. Yang kelima dilakukan 2 rakaat. Yang keenam setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah dan meminta hujan. Itu. Jadi sholatnya seperti sholat id ya, seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Udah ada yang ditanyakan? Sebelum kita tutup pelajaran ada yang ditanyakan? Udah paham semua? Coba kita simpulkan kembali. Yang pertama, sholat istisqa itu sholat yang dilakukan ketika kapan? Ketika kekeringan. Terus hukum sholat istisqa apa? Sunnah muakkad. Terus salah satu hikmahnya apa tadi? Salah satu hikmahnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Nanti tugas kalian di rumah buat poster tentang kekeringan ya. Siap? Sebelumnya mari tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.